Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerakmu hamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Sebelum kita melakukan pembelajaran tentang pengolahan tanah pada hari ini, kita melakukan pembacaan doa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Dari salam. Siapa yang tidak hadir di antara kita? Sapriyadi. Nofirman satu ya. Jadi kita hari ini itu masalah pengolahan tanah. Materinya akan saya sampaikan dalam bentuk bisa melihat video materi pembelajaran. Hari ini saya akan sampaikan materinya menggunakan PowerPoint. Maka silakan diperbanyak. Ada video materi yang bisa Anda tonton. Saya mau tanyakan, materi diberikan dalam bentuk video. Suka ya? Nanti silakan lihat di videonya. Sebelum kita masuk ke materinya, minggu kemarin kita sudah melakukan identifikasi karakter dan cara tumbuh tanaman. Selanjutnya mari kita lihat videonya. Saya tayangkan materi pada hari ini. Pengolahan tanah secara mekanis. Secara mekanis ini menggunakan alat traktor baik roda 2 ataupun roda 4 pada tanaman pangan. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat video materi. Mengolah tanah adalah kegiatan membalik dan menggemburkan struktur tanah agar menjadi gembur. Bajak singkal atau disebut juga bajak parabola. Adapun pola pengolahan tanah dapat berbentuk: 1. Pola hasil pengolahan tanah lebih efisien. 2. Hasil pengolahan tanah lebih efektif. Jadi pengolahan tanah pertama itu dapat menggunakan 5 pola efektif. Hasilnya tidak memakan banyak biaya. Oke. Nah, minggu depan kita lakukan pengolahan tanah berdasarkan peralatan yang Anda sukai, yaitu traktor roda 4. Materi ini nanti silakan Anda lihat di HP Anda masing-masing. Materi lengkapnya, fotokopiannya nanti saya sudah diberikan, silakan dibaca. Ada pertanyaan silakan kita diskusikan di waktu praktek di lapangan. Baik, saya rasa cukup sekian. Hari ini kita ketemu minggu depan pada kegiatan praktek pengolahan tanah 1 dan pengolahan tanah 2. Setuju? Oke ya? Oke, sip. Sebutannya bisa hidrolit, bisa implemen, tergantung kebiasaan. Angkat hidrolit, ini juga. Angkat implemen juga yang ini, tergantung kebiasaan. Turun implemen belakang yang ini. Nanti kalian ditanya bingung lagi yang ini.
Angkat implemen belakang, nah, tarik ini ke belakang ke 6. Itu naik yang belakang. Turunkan. Nah, turunkan, majukan ke depan, dia turun. Dah? Nanti dah ada Bang jelaskan lagi? Geser ke sebelah kiri lagi. Ini tuas PTO namanya. Geser. Kopleng. Oh, lah itu. Tunggu. Ini pola pinggir, ya Pak, buka tanahnya ini kan keluar. Apabila menggunakan bajak parabola, olahan tanah 1, sudah menggunakan traktor roda 4, pola keliling, pola tepi, pola tepi, buka tanahnya keluar. Nah, kesulitan kita itu di sudut sini. Seharusnya. Nah, makanya alur ini belok di sini itu rotari singkal belakang memang harus dimainkan. Kalau tidak dimainkan dia selip nantinya sini. Nah, ini tingkat kesulitannya pada posisi ini yang perlu diperhatikan. Termasuk juga pada kegiatan pengolahan tanah kedua. Sudah? Nah, jadi beda olah tanah 1 dengan olah tanah 2. Kan ini kebetulan adalah barangnya. Olah tanah 1 ini memotong, potong dan balikkan. Itu bedanya. Potong tanah dan balikkan. Pengolahan tanah 1. Alatnya, implemennya itu ada bajak parabola yang kita punya. Bedanya pengolahan tanah 1 dengan pengolahan tanah 2. Pengolahan tanah 1 memotong dan membalikkan. Nah, pengolahan tanah 2-nya memecah dan meratakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli dari SMK SPP Negeri 3 Kerinci, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Salam dan bahagia. Saya mengajar pada jurusan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura dan mengampu mata pelajaran agribisnis tanaman pangan. Dari pengalaman saya mengajar pada mata pelajaran agribisnis tanaman pangan, saya melihat bahwa dalam pembelajaran agribisnis tanaman pangan dihadapkan pada berbagai persoalan dan perbedaan keberagaman siswa. Saya melihat secara umum pada mata pelajaran produktif pertanian secara umum, terutama pada mata pelajaran yang saya ampu, di mana peserta didik lebih menyukai belajar praktik di lapangan daripada belajar teori di kelas. Inilah salah satu tantangan saya sebagai guru, dihadapkan pada berbagai keberagaman gaya belajar yang berbeda-beda. Di sini tinggal bagaimana gaya mereka belajar, bagaimana minat mereka belajar. Penting bagi saya untuk memahami bahwa bagaimana saya dapat mengelola akses kelas untuk memenuhi kebutuhan murid secara individu dan sebelumnya dan perkembangan keterampilan mereka. Apa yang saya ketahui tentang minat murid saya, apa yang saya ketahui tentang profil belajar murid saya, gaya belajar yang disukai oleh mereka, dan bagaimana saya bisa menggunakan informasi tentang minat, kesiapan, dan profil belajar murid saya untuk membantu saya merancang dan melaksanakan pembelajaran secara efektif. Saya mencoba menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, di mana satu, saya akan menyusun dan merencanakan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid berdasarkan kebutuhan individu murid. Yang kedua, bagaimana saya merespon kebutuhan belajar murid. Strategi yang saya lakukan adalah untuk melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Perasaan saya saat merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, saya merasa senang. Saya tidak begitu mengalami kesulitan yang berarti dalam merencanakan pembelajaran berdiferensiasi.
Saya juga merasakan bahwa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dapat memberikan dampak positif bagi siswa, terutama pada pembelajaran secara teori. Oleh karena itu, saya ingin menumbuhkan kombinasi dan variasi metode dan strategi pembelajaran dengan gaya belajar sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga siswa tetap nyaman selama pembelajaran berlangsung, baik secara teori maupun praktik. Setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi pembelajaran sosial emosional, saya merasa kebutuhan belajar siswa lebih terpenuhi dari sebelumnya, di mana siswa juga lebih mudah dan efektif memahami materi dalam bentuk